Hal wajib yang perlu diperhatikan di saat sobat mau merakit PC. Yuk kita simak videonya. Nomor 4 yaitu motherboard. Nah, ini dia motherboardnya terhubung dengan nomor 1, 2, 3. Makanya saya bahas 3 hal penting dulu di awal. Oke, jadi untuk beli motherboardnya disesuaikan. Kalian tadi lihat ya, ada PCIe Gen Express 3 dan 4, yang terbaru 5. Jadi di sini sesuaikan dengan CPU kalian. Kalau kalian beli Ryzen 5 5600, kalian minimal beli tipe atau merek yang PCIe Gen-nya 4. Misalkan B550M. Nah, ini udah minimal banget. Kalau kalian belinya B450 seperti saya, ya kurang maksimal aja, karena nanti itu akan berhubungan dengan SSD dan VGA card kalian, karena ada VGA card yang support juga seperti RTX 3060 itu kan support PCIe Gen 4, jadinya nggak bisa keluar semua nanti kemampuannya, termasuk SSD-nya. Ada yang menggunakan PCIe Gen 4 juga, jadi speednya itu lebih tinggi nanti. Nah, kalau saya karena memang sebelumnya saya menggunakan Ryzen 3400 ya, dulunya saya nggak kepikiran untuk mengganti ke prosesor yang ternyata menggunakan PCIe Gen 4 dulu gitu ya. Akhirnya sekarang saya jadi paham nih, kalau memang kalian mau beli motherboard yang bagus sekali ya, PCIe Gen 4 walaupun pakai Ryzen 5 5600, itu kalian bisa dianggap sebagai investasi kalau mau upgrade. Tapi kalau nggak ada kepikiran untuk upgrade, misalkan komputer untuk bocah aja nih main gitu di rumah ya, nggak ada kepikiran upgrade, itu ya sayang juga, jadi mubazir kalau beli yang B550. Lebih baik kalian beli yang B450M saja. Selanjutnya adalah power supply, karena ini adalah jantungnya PC kalian. Banyak yang remen beli power supply harga murah aja deh gitu ya, 350.000 gitu ya, jangan. Jadi power supply ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama merek ya, biasanya mereknya banyak sih rekomendasinya, kayak Corsair, punya saya Corsair ya, ada Asus ROG Zephyrus, terus Armageddon, Be Quiet, FSP, Cooler Master, Thermaltake, banyak ya. Jadi kalian sesuaikan budget kalian juga sama dayanya. Dayanya itu minimal di 450 selama ratingnya itu misalkan bronze, gold, atau bahkan platinum yang lebih tinggi. Itu semakin bagus. Jadi semakin ratingnya tinggi semakin bagus. Kalau untuk watt, selama sobat mungkin pakainya 3060 dengan Ryzen 5 5600 kayak punya saya, itu ya 550 watt sudah cukup. Tapi ingat, ratingnya penting ya, jadi semakin tinggi ratingnya itu semakin bagus. Kemudian nomor 6 yaitu SSD. Ini penting juga, jadi di saat kalian sudah tahu tipe motherboard kalian support PCIe Gen 4 ya, PCIe Gen 4 ya, berarti kalian harus beli minimal itu NVMe 2.0 yang PCIe Gen 4 juga, supaya nanti speednya benar-benar maksimal. Dan untuk harddisk saya kebelakangin dulu, jadi kalau bisa untuk aplikasi, untuk software, untuk game, untuk program, untuk Windows, segala macam yang kalian gunakan sehari-hari, itu saran saya wajib di NVMe. Kalau misalkan buat kalian terlalu mahal ya, setidaknya seminimal mungkin beli NVMe yang 512 GB ya, yang 500 GB. Nah, seenggaknya ini bisa nyimpan aplikasi, software, dan lain-lain nih. Jadi setidaknya selain Windows ada program atau software penting yang digunakan sehari-hari, taruhnya di NVMe M.2 tersebut. Terus misalkan ada aplikasi lain ya, game-game banyak ya. Nah, ini kalian bisa tambahkan SSD. Jadi untuk game-game yang sering dimainkan ya seminimal mungkin taruhnya di SSD. Kalau NVMe kan lebih cepat, SSD agak lebih rendah speednya ya. Terus untuk yang harddisk ini speednya lambat banget. Boleh sih kalian tambahkan harddisk misalkan 2 TB, 4 TB, tapi ini bukan digunakan untuk hari-harian ya. Lebih baik disimpan misalkan untuk sesuatu hal video. Misalkan untuk video dari HP kalian, terus dari proses segala macam di editing. Nah, udah mateng nggak apa-apa kalau hasil matangnya dipindahkan ke harddisk, karena harddisk ini fungsinya hanya sebagai penyimpanan aja, bukan tempat aplikasi, bukan tempat software, bukan tempat program yang selalu digunakan tiap hari, karena hasilnya nanti akan bottleneck, berpengaruh kepada kecepatan komputer kalian. Jadi semakin lemot nanti komputer, padahal semuanya udah kenceng, karena di saat mereka proses masukin ke harddisk itu malah jadi loading lama gitu. Jadi saya sarankan kalau bisa semuanya di NVMe.2 gitu ya, misalkan Samsung Evo yang tinggi-tinggi itu lebih bagus, apalagi beli yang 2 TB, tapi kan mahal ya. Jadi saran saya tadi dibagi 3, NVMe M.2-nya untuk segala hal yang digunakan sehari-hari, SSD untuk yang jarang digunakan, misalkan kayak game ya. Kalau saya pribadi game jarang dimainin sebenarnya, jadi taruh SSD. Dan yang terakhir file-file penyimpanan harddisk itu untuk sesuatu hal yang fungsinya memang untuk penyimpanan aja, bukan yang digunakan sehari-hari. Nomor 7 yaitu cooler. Untuk cooler ini dibilang penting, ada yang nggak penting juga, tapi ada yang penting banget gitu. Gimana jadinya? Oke, bagi sobat yang mungkin beli CPU atau prosesornya harga rentang 1,5 juta maksimal dan ke bawah, ini tidak butuh
cooler tambahan. Jadi cooler stok yang kita beli dalam box itu kan sudah dapat bonus cooler biasanya. Itu sudah sangat cukup. Kecuali kalian beli prosesor yang harganya itu 2 juta ke atas. Nah, untuk rentang 1,5 juta sampai 2 juta ada yang butuh, ada yang enggak. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja ya. Tapi bagi sobat yang mungkin belinya di kisaran 1,5 juta ke atas, 2 juta ke atas, ini menurut saya cukup penting juga coolernya. Kalau misalkan kalian beli prosesor yang 6 core 12 thread, kalau yang 4 core 8 thread, stok cooler masih cukup. Tapi kalau yang sudah 6 core 12 thread, menurut saya ini butuh cooler tambahan. Jadi untuk cooler tambahan ini mereknya banyak ya, seperti ada Noctua, Be Quiet, Cooler Master, Thermaltake, dan masih banyak lagi deh jenis-jenisnya. Jadi tipenya itu juga banyak coolernya. Ada air cooler, terus water cooler, ada liquid cooler, terus ada yang 2 pipe, terus 4 pipe. Nah, ini harus disesuaikan. Kalau sobat misalkan pakai Ryzen 5 5600 polos atau bahkan yang X, ini minimal itu butuh yang 4 pipe. Bagus kalau kalian bisa pakai liquid cooler, tapi mahal ya. Water cooler juga bagus. Terus kalau misalkan saya ya kemarin pakainya yang modelnya tower, jadi yang berdiri ke atas, dan itu pun saya modifikasi ya, jadi pakai 2 kipas untuk pembuangan ke belakang semua. Jadi yang tipe low profile juga nyemprotnya ke motherboard gitu ya, nyemprot anginnya. Nah, ini menurut saya sih kurang oke karena bikin panas yang di sekitarnya. Jadi lebih baik yang ngebuang ke belakang atau sekalian aja water cooler atau liquid cooler. Ini bisa disesuaikan oleh budget kalian masing-masing. Tapi kalau kalian di ruangan AC, misalkan pakai Ryzen 5 5600G, tapi di ruangan AC yang full AC terus kalau kita gunakan ya, itu menurut saya masih cukup bisa menahan suhu panasnya. Jadi kenapa cooler ini penting? Ya biasanya yang non AC kayak seperti saya non AC ini penting banget. Karena apa? Prosesor itu bisa berjalan maksimal itu di kisaran 70 sampai 80 derajat, masih bisa maksimal. Tapi kalau sudah menyentuh angka 80 derajat ke atas menuju 90, biasanya di saat turbonya on semua yang harusnya bisa berjalan, kalau stok itu 4400 ya, karena saya di overclock gitu ya di PBO Master gitu, Ryzen Master, jadi naikkan ke 4650 MHz. Nah, di sini masalahnya, di saat kalian sudah menyentuh 80 sampai mendekati 90 itu nggak berjalan di 4650 MHz lagi, tapi turun jadi di stok ya, jadi 4400. Nah, kalau kalian nyentuh 90 derajat, dia akan turun lagi di bawahnya bisa 4,1 GHz. Jadi nggak bisa optimal atau maksimal lagi untuk performa dari prosesor kalian. Tapi kalau kalian bisa mempertahankan di 70-80, ini nggak perlu ganti cooler. Sudah cukup aman dan bisa berjalan dengan maksimal untuk prosesornya. Selanjutnya nomor 8 itu di casing. Nah, ini yang sering banget dianggap remeh terutama saya. Karena apa? Untuk casing ini biasanya pada nyari yang casing komputer aja, yang penting isinya bagus, atau casing yang 200 ribuan aja gitu, yang penting udah dapat. Ternyata nggak ada fan-nya ya, waktu itu saya beli nggak ada fan-nya. Jadi memang butuh banget yang namanya casing itu kalau bisa dalamnya lega. Walaupun kita belinya yang tipe M ya, micro ITX atau micro ATX itu yang kecil, tapi kalau bisa casingnya pakai yang ITX itu yang gedean. Karena apa? Kita butuh sirkulasi di dalamnya. Dan waktu itu saya masih belum beli kipas tuh karena belinya murah casingnya, dan akhirnya apa, panasnya numpuk di dalam, apalagi yang pinggirnya itu kaca atau mika, dia tuh nggak bisa ngeredam panasnya, nggak bisa bantu. Makanya di sini sobat butuh casing yang kalau bisa dibeli itu sudah ada kipasnya, terutama di bagian depannya itu biasanya banyak yang kaca juga. Ini ternyata lubangnya kecil doang di samping ya untuk penarikan udaranya. Jadi saran dari saya lebih baik depannya itu ya kawat-kawat seperti ini atau kasa. Jadi di saat ada 2 atau 3 kipas di depan, itu bisa nyedot udaranya benar-benar optimal gitu. Terus kemudian untuk bagian belakangnya ada pembuangan 1 atau 2 biasanya, kalau 1 itu yang ke belakang, tapi kalau udah 2 ditambahin satunya di atas, jadi ke belakang dan ke atas. Mungkin seperti ini contoh gambar sirkulasinya ya. Kalau bisa ditambahkan lagi, bisa di bagian bawah itu nyemprotnya ke atas, di bagian atas juga ditambahin dong 2 atau 3 kalau muat ya. Jadi casing ini benar-benar penting banget. Jangan sampai casing kalian malah membuat performa komputer kalian dari CPU, VGA segala macam di dalamnya itu jadi terhambat karena suhunya ngumpul di dalam, karena sirkulasi ini benar-benar penting banget. Kemudian nomor 9, ini yang terakhir ya, yaitu RGB yang kelap-kelip gitu ya. Jadi dari cooler yang ada di CPU itu juga ada loh yang tipe-tipe punya RGB keren ya, muter-muter, atau bahkan ada yang namanya ada LCD-nya gitu, bisa menampilkan derajatnya. Terus termasuk fan yang di casing itu semua juga ada RGB-nya. Bahkan yang kita beli satu set itu aja udah ada RGB-nya, dan RGB-nya bisa warna-warni segala macam. Ada juga fan yang RGB-nya itu ya statik ya, hanya satu warna. Terus termasuk RAM saya juga itu ada RGB-nya. Jadi VGA kalian juga ada RGB-nya. Intinya kalian suka yang RGB. Biasanya ini terjadi di sobat yang mungkin baru pengen ngerakit dan pengen terlihat keren, tapi ternyata ini ada fatalnya ya.
Kalau kalian menaruh komputer kalian di samping TV, misalkan di kanan saya, di kirinya layar, atau sebaliknya gitu, itu kan ada bagian casing kalian yang kaca atau mika biasanya. Kalian bisa silau. Jadi pas kerja, pas editing atau gaming itu tuh mengganggu mata banget. Apalagi yang warnanya bisa berubah-ubah, itu mengganggu konsentrasi banget pastinya. Karena saya pernah merasakan langsung. Terus bagi kalian yang RGB-nya statik yang nyala terus nggak bisa dimatiin itu ya, itu biasanya yang di fan casing ya. Saya juga ada yang kayak gitu dan itu benar-benar ngeganggu banget. Apalagi yang warnanya putih, yang bersinar-sinar. Aduh, bikin mata itu kayak sulit gitu ya konsentrasinya. Jadi kalau kalian mau pakai RGB, pastiin mungkin ada RGB yang bisa dimatikan dari software ya, karena saya juga ada yang bisa dimatikan. Jadi kalau emang lagi kerja serius ya tinggal dimatikan. Kalau lagi mau seneng-seneng have fun gaming atau ada tamu gitu mau pakai, tinggal nyalain. Tapi itu biasanya terjadi kalau kalian naruh komputernya di meja, di samping monitor gitu ya pas mau kerja. Tapi akhirnya saya pun menaruhnya di bawah, jadi saya tidak terganggu RGB. Karena saya pernah taruh juga di belakang monitor saya nih, menghadap ke tembok tuh RGB-nya, ternyata masih mantul dari temboknya dan itu mengganggu. Oke, jadi RGB ini ya memang harus disesuaikan juga pada tempatnya supaya nggak ganggu kita. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk tips sobat yang pingin merakit PC. Mungkin ada masukan lain, berikan di kolom komentar. Dan ada tambahan dari saya mungkin biar genap nomor 10, yaitu thermal paste. Kalau bawaan biasanya sudah dapat ya, bisa langsung kita gunakan tuh untuk yang di prosesor. Tapi saran saya kalau bisa diganti, untuk gantinya harga budgetnya itu sekitar 200 ribuan kurang lebih. Jangan yang 150 ke bawah, tapi budgetnya 200 ribuan. Saya udah nyoba beberapa kayak Grizzly Elite apa gitu, saya lupa namanya. Bahkan ada yang liquidnya. Terus sudah coba berbagai macam yang harganya di 180 sampai 200 ribu. Itu bagus-bagus dan bisa bertahan lama dan bener-bener bisa nurunin suhunya daripada yang stok paste yang kita dapat itu ya. Jadi itu tadi 10 tipsnya bagi sobat yang suka video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Semoga video bermanfaat buat sobat juga ya, dan menambah wawasan tentunya. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.